Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikran Ikran Project, Project, keran air pintar, hemat energi, dan anti pemborosan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ikran. Nah, ikran adalah sebuah keran yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dari keran pada umumnya. Perbedaan itu terdapat pada fitur-fitur pintar dan canggih yang dimilikinya. Dengan menggunakan ikran ini, pengguna dapat mengatur waktu pengisian air bak mandi secara otomatis ketika airnya sudah mau habis dan juga dapat mengatur suhu apakah panas atau dingin. Selain itu, ikran ini juga dapat diatur untuk mengisi air secara otomatis pada waktu-waktu tertentu yang berguna untuk mengantisipasi habisnya air ketika listrik padam. Ikran juga dilengkapi dengan sensor yang berfungsi untuk mencegah air diisi kembali jika bak dalam kondisi kotor. Lalu, apa saja kelebihan yang dimiliki oleh ikran? Yang pertama, bisa mengatur jadwal menghidupkan air. Yang kedua, air otomatis mati jika bak penuh, sehingga dapat menghindari pemborosan listrik dan air. Yang ketiga, bisa mengatur jenis suhu air, normal, panas, atau dingin. Dan yang keempat, mencegah pengisian air ke dalam bak kotor dan bisa mengeluarkan air sabun. Selanjutnya adalah pattern yang digunakan untuk project ikran. Di sini kami menggunakan 3 buah pattern, yaitu state pattern, menggambarkan proses keran hidup dan mengeluarkan air dengan 4 jenis air dan kemudian keran mati. Singleton pattern, menggambarkan bagaimana pengaturan suhu air dan jadwal di aplikasi. Yang ketiga, observer pattern, implementasi bagaimana proses pengeluaran air berdasarkan pengaturan yang diinput oleh user. Baik, yang pertama adalah state pattern. Di sini bisa kita lihat keadaan awal keran adalah mati. Kemudian user memasukkan jadwal pengisian air atau keadaan bak airnya hampir habis. Oleh karena itu, maka keran akan hidup. Selanjutnya, keran akan mengeluarkan air apakah itu panas, dingin, atau normal, dan juga busa, sesuai dengan settingan yang dimasukkan oleh user. Kemudian, ketika bak sudah dalam kondisi penuh, maka keran akan kembali mati secara otomatis. Yang kedua adalah pattern singleton. Pattern ini merupakan pattern yang digunakan untuk proses setting dan menyimpan settingan user. Di sini ada beberapa jenis metode, yaitu get jadwal, set jenis air, get jenis air, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pattern observer. Nah, di sini bisa kita lihat ada kelas subject, observer, display element, jadwal, jenis air, dan kondisi bak mandi. Yang mana kelas subject berisikan metode register, observer, remove observer, notify observer, get jadwal, get temperatur, dan get warna air. Kelas observer sendiri berisikan metode update, dan kelas display element berisikan metode display. Untuk masing-masing kelas jadwal, jenis air, dan kondisi bak mandi berisikan metode update dan display. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pattern. Untuk penjelasan mengenai code akan dilanjutkan oleh Nazla Amelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengerjaan kode berdasarkan pattern yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu state pattern. Jadi di sini pertama kita mengerjakan dengan membuat beberapa kelas. Diawali dengan kelas state.java. Nah, kelas state.java ini sendiri adalah merupakan implementasi dari beberapa kelas lainnya. Jadi di sini dia memasukkan metode, ada metode jenis air dan metode volume air. Kemudian untuk masing-masing state-nya itu kita buat menjadi kelas. Di sini ada kelas jenis air busa. Jadi di sini pertama kita tulis public class air busa mengimplementasikan state. Kemudian di sini ada metode konstruktornya yang berparameterkan ikran. Kemudian di sini ada juga 2 buah metode lainnya, yaitu jenis air dan volume air. Yang mana masing-masing metode ini dia akan mengeprint bak sedang diisi dengan air busa, dan kemudian untuk volume airnya akan terprint bak mulai terisi. Begitu juga dengan kelas air dingin. Kemudian hal yang sama juga pada air normal. Kemudian begitu juga dengan air panas. Nah, selanjutnya untuk keadaan keran juga dilakukan hal yang sama, dibuat sebuah kelas keran hidup.java. Di atasnya itu kita implementasikan terhadap state. Kemudian di sini ada metode konstruktornya dengan parameter ikran, dan ada 2 buah metode volume air dan metode jenis air yang masing-masing mengeprint keadaannya. Kemudian di sini ada juga 1 buah keadaan keran lagi, yaitu keran mati. Di sini juga terdapat metode konstruktor dan metode volume air jenis air. Nah, keran mati ini dia akan muncul ketika keadaannya itu bak telah penuh dan jenis airnya bak tidak diisi dengan air. Kemudian ada sebuah kelas juga dengan nama ikran.java.
Nah, di sini adalah kumpulan dari beberapa state dari kelas-kelas lainnya. Di sini ada metode public ikran dengan pembuatan objeknya. Nah, dapat dilihat juga di sini ada sebuah metode volume air, kemudian jenis air, metode state dengan parameter state, kemudian ada get state dengan mengembalikan nilai state-nya, get keran hidup, get keran mati yang masing-masing mengembalikan nilai keadaan kerannya. Selanjutnya diakhiri dengan metode public string to string. Untuk menjalankan kodenya ini dibuat sebuah kelas baru dengan nama ikran-testdrive.java. Nah, di sini merupakan kode yang dengan tujuan untuk menjalankan kode yang telah kita kerjakan. Jadi di sini langsung saja kita compile. Awalnya kita masuk ke direktorinya. Kemudian kita compile dengan java ikran testdrive.java. Kemudian kita running ikran testdrive. Nah, di sini muncul masing-masing keadaan yang telah kita input tadi. Di sini ada kondisi bak hampir habis, bak sedang diisi dengan air, bak mulai terisi. Ini berdasarkan kode ikran test drive-nya. Selanjutnya ialah implementasi kode berdasarkan pattern singleton. Nah, di sini awal mulanya ada kelas pengaturan .java. Pada awalnya kita import java.time local time karena di sini menggunakan tipe data local time, yaitu tipe data yang memunculkan tanggal beserta waktunya. Kemudian di sini ada public class pengaturan, di deklarasi time dan jenis air, masing-masing tipe datanya itu local time dan string. Selanjutnya kita buat pengaturan unique instance-nya yang bersifat private. Kemudian di sini ada private pengaturan. Kemudian di sini ada sebuah kondisi if unique instance sama dengan null, yang berarti pengaturan pada awalnya itu di set kosong dan di return. Selanjutnya ada sebuah metode local time get jadwal. Di sini dia mereturn nilai time-nya dan di sini dimasukkan tipe data local time.now yang berarti waktu saat kode ini dijalankan. Kemudian ada metode set jadwal, parameternya jadwal. Kemudian ada juga metode get jenis air untuk mereturn jenis air. Kemudian di sini ada juga metode set jenis air dengan parameter jenis. Selanjutnya ada sebuah kelas lagi dengan nama pengaturan client.java. Di sini juga diimport java.time local time-nya dan pada kode ini berisikan metode main-nya untuk menjalankan programnya. Baik, langsung saja kita compile java pengaturan client.java. Kemudian kita running Java pengaturan kliennya dan muncul di sini waktunya, waktu sesuai dengan kode saat dijalankan dan jenis airnya itu normal sesuai dengan apa yang kita input di pengaturan. Nah, berikut ini ialah implementasi kode berdasarkan observer pattern. Dapat dilihat di sini ada sebuah kelas dengan nama subject.java yang berisikan metode interface subject dan dia memanggil metode register observer, remove observer, dan notify observer. Kemudian kita lihat pada kelas keran air.java. Nah, di sini kita import terlebih dahulu, kemudian kita bangun sebuah metode dengan nama keran air implement subject yang berisikan array list, jadwal, temperatur, dan warna air dengan sifat privat. Selanjutnya kita bangun sebuah metode untuk membuat array list-nya. Kemudian di sini juga terdapat metode yang sama seperti pada kelas subject tersebut. Selanjutnya dibangun juga metode dengan nama measurement change untuk memanggil notify observer. Kemudian ada metode set measurement dengan parameter seperti tampak pada layar, yaitu jadwal, temperatur, dan warna air untuk memanggil measurement change-nya. Dan terakhir di sini terdapat 3 buah metode, yaitu ada get jadwal, get temperatur, dan get warna air. Kemudian kita lihat pada kelas jadwal. Nah, pada kelas jadwal ini dia terdapat 2 buah metode update dan display. Di sini dia berfungsi untuk mengupdate jadwal si keran dan metode display untuk memunculkan. Kemudian untuk jenis airnya. Nah, jenis airnya ini dia juga sama memiliki metode update dan metode display. Kemudian kita lihat pada kondisi bak mandinya. Nah, pada kondisi bak mandinya itu juga terdapat metode update dan metode display. Kondisi pada kode ini ialah jika bak mandinya itu terdeteksi warnanya itu bening, maka akan terprint bersih. Begitu juga dengan keruh, terprint bersih. Kemudian jika terdeteksi baknya itu warna airnya itu sudah hijau, maka akan terprint kotor.
dan warna coklat itu berarti kotor sekali. Kemudian di sini kita lihat ada juga kelas observer.java-nya. Di sini berisikan public void update untuk masing-masing jadwal, temperatur, dan warna airnya. Nah, untuk menjalankannya, itu dibuat sebuah kelas baru lagi dengan nama keran_air_test.java, yang mana kode ini berisikan metode main untuk menjalankan kode. Di sini kami mengetes 3 buah kondisi bak, yang mana ada dengan suhu 25 dan warna baknya itu coklat, kemudian ada kondisi 27 dan kondisi air baknya itu bening, dan suhu 33 namun kondisi air baknya itu berwarna keruh. Baik, langsung saja kita compile java keran air test.java, kemudian kita running java keran air test. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Ada untuk jadwal saat ini 12.43 seperti kode saat dirunningkan. Kemudian 25 itu terdeteksi sebagai air normal dan coklat itu kotor sekali. Begitu juga dengan kondisi bak bening, yaitu terdeteksi sebagai bersih. Kemudian 27 juga tetap normal. Kemudian hal yang sama juga pada kondisi ketiga. Proyek ikran ini dikerjakan oleh Muhammad Rizky Riswandi dan Nazla Amelia. Cukup sekian presentasi proyek ikran yang dapat kami paparkan melalui video singkat ini. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.